Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Jadi bulan Maret Bapak Ibu untuk kategori guru ini 3 kali pencairan ya. Sebelumnya kami ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah pencairan baik SKTP Januari maupun SKTP Februari di bulan ini Bapak Ibu. Sesuai yang kita sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa memang pencairan itu ya dilakukan pekan ini Bapak Ibu. Jadi kemarin terakhir hari Jumat itu sudah banyak terima TPG-nya. Hari Kamis Jumat itu waktu pencairan Bapak Ibu. Alhamdulillah pencairan bulan Februari sesuai dengan estimasi yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, yaitu antara tanggal 24 sampai 27 Februari. Nah, di bulan Maret mendatang Bapak Ibu ya, itu untuk guru ASN 3 kali pencairan. Untuk non-ASN yang sertifikasi itu 2 kali. Yang pertama adalah gaji bulanan ASN yang memang rutin setiap bulan. Sebenarnya teman-teman non-ASN juga ada Bapak Ibu, hanya kan sumbernya berbeda. Kalau non-ASN itu biasanya dibayarkan oleh sekolah, termasuk juga untuk yayasan bagi sekolah swasta. Sementara untuk ASN itu dari Pemda ya ataupun Pemprov naungan guru ASN tersebut. Ini di awal bulan tentunya. Kemudian yang kedua adalah khusus bulan Maret Bapak Ibu itu waktu untuk pencairan THR 2026 untuk ASN Bapak Ibu, baik PNS maupun P3K. Dan update-nya terkait THR Bapak Ibu, anggaran sudah siap 55 triliun, ini disampaikan langsung oleh Pak Purbaya Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu. Dan tinggal menunggu Presiden umumkan, hingga hari ini terpantau belum diumumkan oleh Presiden Bapak Ibu, kita masih menunggu itu. Jadi untuk teman-teman ASN itu gaji bulanan dan THR. Dan yang ketiga adalah TPG bulan Maret Bapak Ibu. Kita ketahui skema pencairan TPG itu sekarang sudah per bulan, maka bulan Maret nanti juga akan ada pencairan TPG bulan Maret lagi. Perlu dipahami bahwa ada 4 hal ya yang kami sampaikan dalam video ini terkait TPG Maret berdasarkan rangkuman informasi dari admin DBL beberapa waktu yang lalu, bahwa penarikan data itu setiap tanggal 15 Bapak Ibu, jadi 15 Maret nanti. Upayakan datanya kalau ada yang mau dirubah sebelum tanggal 15 Maret Bapak Ibu. Karena kalau tanggal 15 itu sudah penarikan. Kemudian akan berlanjut ke proses verifikasi, validasi, dan penerbitan SKTP lagi. Itu antara tanggal 16 sampai 19 atau 20 Maret Bapak Ibu. Nah setelah itu rekomendasi akan dilayangkan dari Kementerian Pendidikan ke Kementerian Keuangan untuk pencairan SKTP. Dan estimasinya lagi untuk bulan Maret itu adalah pencairan TPG Maret antara tanggal 23 sampai 31 Maret Bapak Ibu. Jadi di akhir bulan Bapak Ibu untuk pencairan TPG setiap bulan. Jadi secara umum untuk guru-guru sertifikasi ASN itu 3 kali pencairan Bapak Ibu, yaitu gaji bulanan, kemudian THR dan TPG bulan Maret. Sementara untuk teman-teman non-ASN itu gajinya tetap ada dari biasanya sekolah atau yayasan. Kemudian TPG-nya untuk guru-guru sertifikasi itu tetap akan dapat di bulan Maret untuk guru-guru yang sudah menerima di bulan Januari dan Februari ini Bapak Ibu. Sementara untuk THR memang sejauh ini Bapak Ibu hanya diperuntukkan untuk ASN. Belum ada regulasi terbaru yang menyatakan bahwa THR diperuntukkan untuk guru-guru non-ASN. Semoga ke depan ada regulasi seperti itu. Dan guru-guru Bapak Ibu, semua guru ini perlu memahami perbedaan antara gaji, tunjangan, insentif, tambahan penghasilan. Karena masih banyak teman-teman guru yang masih belum memahami secara komprehensif. Hal ini dijelaskan oleh Bu Dirjen beberapa waktu yang lalu. Mari kita simak sama-sama. Oke lah, terima kasih ya. Ini penting sekali ya pertanyaannya agar Bapak Ibu guru menjadi lebih paham ya bedanya antara gaji maupun insentif atau tunjangan lain. Ya. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu bahwa terkait dengan gaji dulu ya Mbak Sheila ya. Gaji itu ada di dalam Undang-Undang ASN tahun 2014. Itu adalah hak dari PNS atau P3K. Dalam hal ini guru ya. Kalau kita sedang membicarakan konteks guru yang berupa imbalan finansial pokok yang dibayarkan rutin tiap bulan. Itu disebut dengan gaji. Untuk gaji guru ASN dibayarkan oleh negara. Ya, dan sesuai dengan ketentuan. Jadi beda-beda nih, nggak harus sama, tergantung pengalaman kerja dan lain sebagainya. Intinya dibayarkan rutin tiap bulan, dibayarkan oleh negara sesuai dengan ketentuan. Nah, sementara untuk non-ASN ini dibayarkan oleh pemerintah daerah atau yayasan tempat guru itu mengajar.
Sedangkan yang kedua tunjangan. Nah, tunjangan ini berarti di luar gaji, Mbak. Di luar gaji yang diperoleh dengan berbagai syarat yang sudah ditetapkan. Nah, untuk tunjangan ini banyak jenisnya kalau untuk guru ya. Jadi untuk guru ASN yaitu PNS maupun P3K itu ada yang namanya tunjangan profesi guru atau sering disebut dengan TPG. Tunjangan khusus guru atau disingkat TKG dan juga tambahan penghasilan yang disingkat dengan tamsil. Nah, sebagai contoh nih, saya jelaskan ya, yang TPG itu merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya yang besarannya senilai dengan 1 kali gaji pokok. Bukan gaji utuh, ada tunjangan suami keluar, tunjangan anak keluar gitu ya. Gaji pokok, itu 1 kali gaji pokok, itu yang disebut dengan TPG. Kemudian bagi guru ASN yang belum bersertifikat pendidik, itu diberikan dana tambahan penghasilan atau tamsil yang besarannya 250.000 per bulan. Jadi itu yang 250.000 itu bukan tunjangan, dia tamsil. Nah, ya itu ASN pun juga sudah dapat gaji plus tamsil gitu. Kalau ASN yang sudah punya sertif, gaji plus TPG. Jadi 2 kali gaji gitu. Sedangkan untuk guru non ASN atau honorer, mau apakah honor sekolah negeri, guru swasta atau guru madrasah, ada juga TPG Bapak Ibu. Nah, TKG juga ada, insentif juga ada. Nah, TPG yang diberikan untuk guru non-ASN, baik di sekolah negeri maupun swasta, itu besarannya 2 juta per bulan atau meningkat 500.000 per bulannya dari tahun sebelumnya. Yang mana ini sejak diumumkan Presiden ya, pada saat 2024-2025, para guru itu sudah meningkat tunjangannya menjadi 2 juta. Sedangkan insentif itu juga diberikan oleh pemerintah kepada besarannya 400.000 per bulan, Mbak, itu merupakan bentuk komitmen negara yang kepada guru-guru yang belum memiliki sertif, itu didapatkan 400.000 per bulan. Jadi ini sebenarnya tambahan ya, bukan satu-satunya penghasilan. Bagi guru yang belum ASN itu di sekolah negeri ada gaji yang diberikan oleh Pemda, ada juga melalui dana BOS plus tamsil. Bagi sekolah swasta ada gaji dari yayasan plus tamsil yang seperti itu. Oke, jadi memang ada tambahan-tambahannya itu. Betul. Gitu ya. Tapi siapa sih Bu yang sebenarnya mengeluarkan gaji, tunjangan dan juga insentif ini biar teman-teman ini tahu gitu? Iya, kalau gaji yang seperti yang saya jelaskan tadi, itu gaji itu dibayarkan oleh negara. Gaji ASN ya. Gaji guru non ASN, nah itu dibayarkan oleh pemerintah daerah bagi yang guru non ASN di Pemda dan yayasan bagi guru di sekolah swasta itu dibayarkan oleh yayasan masing-masing. Nah, untuk penyaluran tunjangannya, tadi kan ada gaji ada tunjangannya. Untuk penyaluran tunjangannya, Kemendikbudrismen dalam hal ini berperan sebagai verifikator, dia yang memverifikasi dan validasi data guru tersebut yang menjadi dasar penyaluran dana tunjangan-tunjangan itu agar benar-benar valid diberikan kepada yang berhak. Maka itu penting nih Bapak Ibu untuk memastikan rekeningnya valid, data-data dirinya valid. Rekening nggak valid, balik lagi ke negara retur. Nanti Bapak Ibu jangan komplain kok saya belum dapat. Coba dicek dulu apakah valid datanya itu valid apa tidak begitu. Nah, kemudian tunjangan guru ASN ini Mbak, tunjangan guru ASN disalurkan oleh siapa? Kalau Kemendikbudrismen sebagai verifikator, datanya valid, memvalidasi data. Nah, Kemenkyu itu yang akan menyalurkan langsung ke rekening guru melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara. Jadi Bapak Ibu bukan kita ya, bukan Kemendikbudrismen yang menyalurkan tunjangan Bapak Ibu, tapi Kemenkyu. Tugas Kemendikbudrismen memverifikasi, memvalidasi sesuaikah data Bapak Ibu guru sebagai penerima, lalu kita kirimkan nih data yang sudah divalidasi tadi ke Kemenkyu sebagai dasar Menkyu untuk menyalurkan, ya gitu ya. Sementara untuk tunjangan dan insentif guru non ASN itu langsung disalurkan oleh Kemendikbudrismen. Sebenarnya udah lama nih Mbak, udah jadi dulu per bulan atau langsung ya, transfer langsung ke rekening guru. Ya. Jadi khusus untuk non ASN saja ya, itu yang disalurkan oleh Kemendikbudrismen. Sedangkan yang ASN, PNS maupun P3K, tugas Kemendikbudrismen verifikator, tugas Kemenkyu menyalurkan. Gitu ya Bapak Ibu.
Oke, baik Sobat Belajar. Sekarang kita akan lanjut lagi dan ini mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bergulir silih berganti begitu ya di media sosial. Pertanyaan dari netizen ini ya, Bu Nunu. Ini kan banyak sekali begitu ya gaji-gaji guru honorer ini yang terbilang rendah begitu. Nah, dari regulasi Kemendikbudrismen sendiri menyikapi hal ini nih seperti apa? Ya, kalau ini ya perlu dipahami ya Bapak Ibu semua bahwa guru honorer yang ada di sekolah milik Pemda, sekolah-sekolah guru sekolah negeri atau sekolah-sekolah milik Pemda itu direkrut sendiri oleh daerah karena kebutuhan. Jadi karena ada guru yang pensiun atau kosong atau pertimbangan lain, guru-guru itu berada di satuan-satuan pendidikan direkrut oleh daerah. Jadi secara administratif mereka di bawah kemenangan pemerintah daerah, Mbak. Sehingga atau si pemberi kerjanya itu Pemda. Nah, gaji guru non ASN ya besar kecilnya itu sangat bervariasi ya. Ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Itu tergantung pada si pemberi kerja. Oleh karena itu ada kesanggupan tersendiri di masing-masing Pemda dan biasanya pada saat direkrut sudah ditanyakan nih gajinya sebesar ini, ya amal setia atau tidak, begitu biasanya. Nah, yayasan pun juga sama. Jadi guru swasta atau di sekolah swasta itu ada yang bervariasi. Mereka direkrut juga berdasarkan kebutuhan, sama dengan Pemda. Dan pada saat rekrut itu ada kontrak. Kalau yayasan itu perjanjian kerja ya, namanya mereka dengan yayasan. Banyak yayasan yang memberikan perjanjian dan di situ tertuang sebenarnya hak kewajiban masing-masing. Misalnya haknya itu mendapatkan uang sebesar ini, kewajibannya mengajar, berapa tahun dia tidak boleh pindah, seperti itu masing-masing yayasan beda-beda. Tapi intinya adalah besaran gaji mereka tergantung kesepakatan antara si guru dengan si pemberi kerja gitu ya. Ada yang ya memang kita lihat ya sekolah swasta ada yang gajinya gede, ada yang juga yang kecil gitu ya. Jadi sangat bervariasi. Nah, itulah Mbak mengapa ada gaji yang bervariasi tergantung si pemberi kerja. Nah, terkait dengan guru ASN ini karena gaji mereka bervariasi dan itu di dalam undang-undang yang ada guru dosen itu tidak diatur gitu ya, belum diatur mereka itu gajinya berapa begitu ya. Inilah pemerintah hadir, berupaya hadir untuk memberikan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan mereka melalui berbagai mekanisme. Seperti kami melakukan akselerasi bagi semua guru ikut PPG supaya apa? Ada instrumen dari negara agar bisa menyentuh guru-guru non-ASN tersebut. Ya, salah satu instrumen yang diatur dalam undang-undang itu ya tadi pemberian tunjangan dan besarannya tunjangannya pun itu untuk non-ASN juga tidak diatur ya di dalam undang-undang yang sekarang ya, yang belum yang mau direvisi. Itulah maka kita hadir dengan memberikan tunjangan 2 juta tadi, membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Itu bentuk komitmen negara terhadap guru-guru non-ASN yang mengabdi untuk negeri, yang mengajar dengan status sebagai non-ASN tadi. Izin menyampaikan diskon untuk 4 koleksi e-book keren dan bermanfaat untuk guru. Yang pertama ada e-book Guru Cerdas Finansial berisi 15 usaha sampingan berpenghasilan jutaan rupiah untuk guru. E-book ini membantu guru meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu. 15 usaha sampingan yang tidak mengganggu jam mengajar. E-book yang kedua adalah 20 ice breaking di kelas yang dibutuhkan guru untuk meningkatkan semangat peserta didik di kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga adalah e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam. Dan yang keempat adalah e-book buku pegangan guru sertifikasi. Semua e-book ini diskon Bapak Ibu hingga di atas 50%. Segera pesan di nomor WA kami 0823 1332 0383.